Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Intan Sarafina, NIM 431141965, rombel kimia 19B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi surface fenomena untuk memenuhi tugas akhir kimia fisik 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 subbab pada materi surface fenomena atau fenomena permukaan, yaitu electrical phenomena at interface, the double layer, atau fenomena listrik pada antar muka lapisan ganda. Kedua, electrokinetic effects atau efek elektrokinetik. Dan ketiga, colloids atau colloid. 1. Electrical phenomena at interface, the double layer, atau fenomena listrik pada antar muka lapisan ganda. Jika dua fase dari komposisi kimia yang berbeda berada dalam kontak, perbedaan potensial listrik berkembang di antara keduanya. Perbedaan potensial ini disertai dengan pemisahan muatan. Satu sisi antar muka bermuatan positif dan sisi lainnya bermuatan negatif. Jika diasumsikan bahwa satu fase adalah logam dan yang lainnya adalah larutan elektrolit, misalkan logam bermuatan positif dan larutan elektrolit memiliki muatan negatif yang cocok, kemudian beberapa distribusi muatan yang sesuai dimungkinkan dengan medan potensial yang berbeda. Logam berada di daerah X kurang dari sama dengan 0 dan larutan elektrolit berada di daerah X lebih dari sama dengan 0. Potensial listrik pada sumbu vertikal adalah nilai relatif terhadap larutan. Kemungkinan pertama diusulkan oleh Helmholtz, bahwa muatan negatif yang cocok terletak di sebuah pesawat jarak pendek dari permukaan logam. Lapisan ganda ini terdiri dari muatan pada jarak tetap yang disebut lapisan ganda Helmholtz. Kemungkinan kedua yang diusulkan oleh Gouy dan Chapman adalah bahwa muatan negatif yang cocok didistribusikan secara difusi ke seluruh larutan, atau seperti atmosfer difusi di sekitar ion dalam larutan. Lapisan difusi ini seperti lapisan Gouy atau lapisan Gouy-Chapman. 2. Electrokinetic effects atau efek elektrokinetik. Dengan adanya lapisan ganda terdapat 6 macam efek elektrokinetik. Pertama, elektroosmosis, kedua potensial tegangan, ketiga tekanan balik elektroosmotik, keempat arus yang mengalir, kelima elektroforesis, keenam potensi sedimentasi atau efek Dor. Semua efek tersebut bergantung pada fakta bahwa bagian dari lapisan ganda hanya melekat secara longgar pada permukaan padat, dan oleh karena itu dapat bergerak. Jika potensial listrik diterapkan antara elektroda, aliran air ke kompartemen katoda terjadi. Dalam kasus kuarsa dan air, bagian difusi atau bergerak. Lapisan ganda dalam cairan bermuatan positif. Muatan positif ini bergerak ke elektroda negatif dan air mengalir bersamanya atau elektroosmosis. Sebaliknya, jika air dipaksa melalui pori-pori halus sumbat, ia membawa muatan dari satu sisi sumbat ke sisi lain, dan perbedaan potensial, aliran potensial berkembang di antara elektroda. Partikel yang halus yang tersuspensi dalam cairan membawa muatan listrik yang setara dengan muatan pada partikel itu sendiri ditambah muatan pada bagian tetap dua lapisan. Jika medan listrik diterapkan pada suspensi seperti itu, partikel bergerak dalam medan arah yang ditentukan oleh muatan pada partikel atau elektroforesis. Difusi bagian dari lapisan ganda karena bergerak memiliki tanda yang berlawanan dan tertarik ke yang lain. Sebaliknya, jika suspensi partikel dibiarkan mengendap, partikel tersebut membawa muatan untuk menangkal bagian bawah dan meninggalkan muatan pada lapisan difusi di bagian atas. Perbedaan potensial, potensi sedimentasi berkembang antara atas dan bawah wadah. 3. Colloids. Colloid atau dispersi koloid adalah sistem heterogen di mana satu zat terlarut atau fase terdispersi sebagai partikel yang sangat halus pada substansi lain atau medium pendispersi. Komponen penyusun dalam sistem koloid adalah medium pendispersi dan fase terdispersi. Medium pendispersi merupakan komponen dalam jumlah besar, sementara fase terdispersi merupakan komponen dalam jumlah kecil. Koloid terdiri atas makromolekul atau agregat dari banyak atom, ion, atau molekul. Partikelnya berukuran lebih besar dari molekul sederhana, tapi cukup kecil untuk tersuspensi. Rentang diameter partikel koloid adalah antara 1 hingga 1000 nanometer. Jenis-jenis sistem koloid. Pertama adalah liophilic colloids atau koloid liofil adalah koloid yang memiliki daya tarik menarik yang besar antara medium pendispersi dengan zat yang terdispersi.
Kedua, liophilic colloid atau colloid liophile adalah colloid yang memiliki daya tarik-menarik yang lemah antara medium pendispersi dengan zat yang terdispersi. Colloid, perbedaan antara colloid liophile dan colloid liophile. Colloid liophile memiliki daya absorpsi terhadap mediumnya kuat, efek tindal kurang jelas terlihat, viskositas atau kekentalan lebih besar dari mediumnya, tidak mudah menggumpal, bersifat reversibel, stabil, terdiri atas zat organik. Sedangkan colloid liophile memiliki daya absorpsi terhadap mediumnya lemah, efek tindal jelas terlihat, viskositas atau kekentalan lebih kecil dari mediumnya, mudah menggumpal, bersifat irreversibel, kurang stabil, terdiri atas zat non-organik. Electrical double layer dan stability of liophilic colloids. Stabilitas colloid liophile merupakan konsekuensi dari lapisan listrik ganda pada permukaan partikel colloid. Misalnya, jika dua partikel dari bahan yang tidak larut tidak memiliki lapisan ganda, maka pada jarak yang cukup dekat terdapat gaya tarik-menarik van der Waals sehingga dapat saling tarik-menarik. Berbanding terbalik dengan perilaku ini, jika dua partikel memiliki lapisan ganda, partikel-partikel akan saling tolak-menolak pada jarak pemisahan yang jauh. Karena ketika dua partikel mendekat, jarak antar muatan yang sama atau rata-rata lebih kecil daripada jarak antara muatan yang tidak sejenis. Tolakan ini mencegah partikel mendekat dan menstabilkan colloid. Sekian penjelasan dari saya tentang materi surface fenomena atau fenomena permukaan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.